Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kami di Santosa Joyful Kids. Hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Juni dan Kak Ocha. Yeay. Kita mau ngapain ya Kak Juni ya? Ngapain ya Kak? Kita kan mau ibadah Kak Juni. Oh iya, mau ibadah. Kak, kalau ibadah itu kita persiapkan apa aja ya? Kita harus siapin Alkitab dan duduk tenang. Oh gitu. Mari mari adik-adik kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kakak Juni pimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami anak-anakmu ingin memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Inilah kami kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semua, kiranya Tuhan memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu Kak Juni mau nanya nih, adik-adik pernah nggak dipanggil sama orang tua? Pernah dong Kak? Kak Ocap dengerin nggak kalau dipanggil orang tua? Denger dong Kak Juni. Wah, hebat, ternyata Kak Ocha dengar-dengaran sama orang tua adik-adik. Nah, adik-adik semua harus seperti itu juga ya. Yuk kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk.
binatang? Pernah dong Kak. Wah, lihat apa tuh di kebun binatang Kak Juni? Lihat apa ya? Lihat kingkong sama bebek Kak. Wah, ternyata Tuhan menciptakan kingkong sama bebek ya Kak Iya ya? Kak, tapi aneh. Apa tuh yang aneh Kak? Nah, mari kita nyanyikan lagu Kingkong badannya besar. Ayo kita nyanyi adik-adik. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita lanjut sekali lagi adik-adik. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan firman Tuhan ya. Adik-adik jangan lupa siapin buku Alkitabnya. Karena adik-adik harus disiramin oleh firman Tuhan supaya bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita lanjut sekali lagi. Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pada saat hari ini bertemu lagi dengan kakak, yaitu kakak Perubahan Warasi dalam sekolah minggu kita, yaitu Joyful Kids Sentosa Asih. Nah, pada saat hari ini kakak akan bercerita satu keluarga yang Tuhan tolong. Tema kita hari ini yaitu orang baik diselamatkan, yang terdapat di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan ini, adik-adik, kakak ajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memimpin. Begitu juga dengan adik-adik yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang menenangkan hati, membuka hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka Engkau berikan roh ketenangan, sehingga mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di dalam satu Alkitab atau di dalam Alkitab
ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari antara satu kota, yaitu Lot. Lot ini adik-adik, dia diselamatkan karena dia taat kepada Tuhan. Tapi adik-adik, kok bisa ya Lot itu bisa diselamatkan? Si Lot, istri dan kedua anaknya. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada suatu hari, ada dua malaikat Tuhan turun ke dunia, dan dia berjalan, dan dia memasuki satu kota, yaitu kota Sodom dan Gomora. Ketika dia berjalan adik-adik, si Lot sedang duduk di pintu gerbang atau di pintu masuk kota Sodom dan Gomora. Tapi adik-adik, apa ya respon si Lot ketika dia melihat kedua malaikat Tuhan itu? Dia tidak berdiam diri adik-adik, tapi dia berdiri dan dia berlari dan menyambut mereka dengan bersujud sampai mukanya ke tanah. Tetapi apa ya kelanjutan dari si Lot ini? Nah, adik tahu nggak? Ketika dia udah menyambutnya dan kedua malaikat itu sangat senang, dan si Lot mengajak kedua malaikat itu untuk datang ke rumahnya. Namun adik-adik, apa ya respon dari kedua malaikat itu? Kedua malaikat itu menolak. Katanya tidak, kami akan istirahat di tanah lapang. Tetapi si Lot terus memaksakan mereka supaya mereka bisa datang ke rumahnya. Tapi gimana ya respon si kedua malaikat itu? Nah, adik tahu nggak? Respon dari kedua malaikat itu, mereka mau. Karena ternyata di dunia masih ada orang yang berbuat baik, yang berbagi kasih, yang mengajak orang yang sedang dalam perjalanan, yang tak punya rumah, yang tidak pernah punya tempat tinggal. Tetapi setelah kedua malaikat itu adik-adik datang ke rumah si Lot ini, si Lot sangat senang sehingga dia menghidangkan makanan dengan membakar roti yang tidak beragi, dan mereka makan bersama-sama. Nah, tetapi adik-adik, apa ya kelanjutannya? Yaitu adik-adik, sebelum mereka tidur sehabis makan, datanglah orang-orang dari satu kota Sodom Gomora itu tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, dari yang muda hingga sampai yang dewasa. Mereka datang mengepung, mengelilingi rumahnya si Lot. Mereka berteriak, "Wahai engkau Lot, keluarkanlah orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Suruhlah mereka turun, karena kami akan menganiaya mereka." Tetapi apa ya respon si Lot? Tahu nggak adik-adik? Respon si Lot, dia tidak mengizinkan. Dia malah keluar dengan seorang diri dan menutup pintu di belakangnya. Sehingga dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, apa yang engkau perbuat? Di sini ada kedua anak perempuanku yang tidak pernah diapa-apakan laki-laki. Pakailah mereka menurutmu baik." Tetapi orang-orang di satu kota Sodom Gomora itu tidak menginginkan kedua anak perempuan si Lot, tetapi mereka menginginkan kedua malaikat atau dua orang yang ada di dalam rumahnya si Lot. Karena mereka berpikir bahwa kehadiran kedua orang tersebut adalah menjadi hakim, menjadi raja, atau menjadi atasan bagi mereka. Itulah tujuan, itulah prasangka mereka, atau itulah cara berpikirnya mereka adik-adik. Tetapi apa ya yang mereka perbuat? Apa yang diperbuat orang-orang itu? Setelah mereka memaksa, bahkan mereka ingin mendobrak pintu, maka kedua malaikat yang ada di dalam rumah si Lot, mereka menarik si Lot masuk ke dalam dan membuat mata orang banyak menjadi buta. Dan sehingga mereka mengatakan, kedua malaikat itu atau kedua orang yang ada di dalam rumah Lot itu, "Siapakah keluargamu selain yang ada di sini? Besok pagi bersiaplah, keluarlah dari kota ini, sebab kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan." Sehingga adik-adik, besok pagi-pagi sebelum matahari terbit, si Lot pergi kepada kedua calon menantunya yang akan menikah nantinya kepada kedua anak perempuannya. Ketika dia bercerita bahwa kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi apa ya
respon dari kedua menantunya. Respon dari kedua menantunya menganggap bahwa si Lot ini sedang bermain-main adik-adik, sedang bercanda. Sehingga kedua menantu ini tidak ikut serta kepada calon mertua mereka yaitu si Lot. Sehingga si Lot kembali ke rumahnya. Dan ketika matahari sudah terbit, maka kedua malaikat itu mendesak, memaksakan supaya Lot dan anak istrinya keluar secepatnya dari Sodom dan Gomora itu. Tapi karena mereka berlambat-lambat, sehingga kedua malaikat itu bertindak atau mengambil suatu kebijakan, yaitu dengan menarik tangan mereka dan mengeluarkan mereka. Nah, ketika kedua malaikat itu telah membawa Lot, istri dan anaknya keluar dari kota Sodom dan Gomora, mereka berkata kepada Lot, "Pergilah dan larilah ke suatu pegunungan." Namun apa dari jawaban si Lot? Dia mengatakan, "Tuhan, terima kasih atas keselamatan Engkau berikan kepada saya. Namun kalau saya ke sana, pasti saya akan juga ditimpa oleh malapetaka. Pasti juga saya akan dikenakan dengan bencana akan terjadi. Izinkanlah saya pergi ke suatu kota kecil yang ada di sana. Pasti saya akan selamat sebab kota itu sangat kecil." Sehingga kedua malaikat itu mengizinkannya. Sehingga mereka berkata, "Cepatlah, karena saya tidak bisa menunggambalikan, sebab saya tidak bisa menghancurkan kota ini sebelum engkau sampai di sana." Ketika matahari sudah sangat terbit atau sudah sangat terang, sehingga si Lot melihat ke arah dan dia melihat bahwa kuasa Tuhan telah terjadi. Tetapi apa ya respon dari keluarga Lot? Sebelum mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora, kedua malaikat itu telah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh melihat ke belakang. Tetapi ketika kota Sodom dan Gomora itu ditunggangbalikan atau dihancurkan oleh Tuhan, istri Lot lupa dengan pesan kedua malaikat itu, sehingga dia menoleh ke belakang. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Dia menjadi tiang garam. Jadi adik-adik, dari poin atau dari pesan dari firman Tuhan ini, yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, taat. Jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, marilah kita saling berbagi kasih. Marilah kita saling mengingatkan dan menyimpan firman Tuhan, sebab firman Tuhan sangat baik. Itu saja firman Tuhan yang akan ceritakan. Sebelum itu, kita kembali bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Boleh, ibadah kita telah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedia, karena minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang menemani adik-adik semua. Nah, adik-adik jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya ya, supaya adik-adik yang lain terberkati. Nah, Kak Ocha sama Kak Juni pamit dulu ya. Dadah. Dadah.